Kenapa kok lama banget ya bootnya? Bukannya ini udah SSD? Halo semua, kembali dengan Divini di sini. Gua sempat bikin video tentang SSD Midas Force gua yang rusak nggak sampai 1 tahun. Nah, dari pengalaman itu gua jadi tahu info penting yang harus kalian tahu dalam memilih SSD kalian. Ini sama sekali bukan hoax dan dijamin akurat, sama sekali bukan clickbait. So, pastiin kalian nonton videonya sampai habis. Sebelumnya mungkin kalian bisa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan gue bakal share hal-hal seputar teknologi yang pastinya bakal berguna buat kalian. Oke, kalau kita lihat di marketplace, SSD itu beraneka ragam harganya. Kita ambil contoh yang varian 120 GB aja deh, paling gampang. Harganya bisa dari 120.000 sampai dengan 250 ribuan. Kok harganya bedanya bisa sejauh itu? Padahal kalau kita cek speednya itu sama semua, nggak ada bedanya. Jadi apa sih yang bedain? Bahkan kalau ngomong garansi, kadang-kadang yang harganya murah, garansinya bisa lebih lama, sampai 5 tahun. Jadi apa yang bedain? Jawabannya adalah durabilitas. Yap, durabilitas atau ketahanannya. SSD Midas Force gua dalam waktu kurang dari 1 tahun itu sudah rusak. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video gua yang tentang SSD Midas Force. Nah, jadi ada spesifikasi rahasia yang dirahasiakan sampai vendor gede sekalipun. Bahkan vendor segede Western Digital juga merahasiakan spesifikasi ini. Apa rahasianya? Yaitu TBW atau Terabyte Written. Apa itu TWB? Gampangnya gini guys. Kalau kalian pakai SSD kalian, misalnya nih, kalian install game Dota 30 GB. Nah, itu artinya kalian udah pakai 30 GB untuk menulis di SSD-nya. Jadi kalau misalnya TBW-nya itu 40 TB. Jadi setelah diinstal game Dota, TBW-nya itu bakal berkurang sisa 39,7 terabyte. Kedengarannya simple ya, tapi ini sangat berpengaruh buat daya tahan SSD kalian. Begitu SSD kalian sudah terpakai sampai kapasitas maksimum TBW-nya, SSD kalian bakal udah nggak bisa kepake untuk writing lagi. Alias udah berumur, kayak kakek-kakek aja ya. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi, bahkan vendor-vendor gede juga merahasiakan TBW ini. Kalau kita masuk website Western Digital untuk cari tahu berapa TBW dari WD Green ini, nggak ada di spesifikasinya, alias dirahasiakan. Tapi nggak semua vendor merahasiakan ya. Kayak misalnya Adata ini ngasih tahu berapa TBW-nya. Begitu juga dengan Team Group juga ngasih tahu TBW-nya seperti yang kalian lihat. Kalau kayak Kingston dan VGA ini juga nggak ngasih tahu TBW-nya di website officialnya. Nah, kenapa SSD Midas Force gua lebih cepat rusak daripada SSD Adata gua? Di sini udah jelas ya, TBW-nya itu bedanya cukup jauh. Kalau Midas Force itu 90 terabyte dan Adata adalah 560 terabyte. Selain itu juga ada faktor lain ya, kayak misalnya yang Midas Force itu sering gua pakai install game, sedangkan yang Adata itu gua pakai untuk editing alias untuk kerja. Sama sekali nggak ada install game-game gede. Nah, jadi kita pilih SSD yang mana nih yang paling bagus? Dari hasil riset gua, sekian banyaknya SSD di marketplace dan yang menuliskan TBW-nya dari price to ratio yang paling bagus adalah Adata. Adata SU650 ya. Sedangkan yang lain-lainnya itu TBW-nya cukup kecil. Apalagi merek-merek yang kurang terkenal dan harganya yang agak murah ya. Itu rata-rata nggak pernah nulis TBW-nya. Perlu kalian ketahui juga, semakin besar kapasitas SSD kalian, maka TBW-nya pasti semakin besar juga. Karena itu, gue tetap saranin kalian, kalau bisa pakai SSD yang kapasitasnya agak besar. Kalau dana kalian cukup ya, tapi kalau dana kalian mepet, kalian pilih aja yang harganya terjangkau tapi TBW-nya paling tinggi. Gampangnya sih kayak gitu. Satu hal lagi yang perlu gue kasih tahu juga, biasanya SSD yang agak mahal itu, TBW-nya itu pasti lebih gede meskipun nggak ditulis TBW-nya. Jadi bisa dibilang ada harga, ada barang. Contohnya Western Digital. Meskipun nggak ditulis, tapi Western Digital ini TBW-nya biasanya cukup gede. Jadi ya wajar seperti yang gue bilangin tadi, ada harga juga ada barang.
Nah, tapi perbedaannya tentunya nggak cuman itu aja. Ada faktor lainnya juga, kayak chip atau komponennya seperti DRAM-nya, terus controller, flash memory, kemudian PCIe Gen 4 atau PCIe Gen 3. Banyak banget faktor-faktor lain. Tapi tetap menurut gua TBW ini adalah faktor yang sangat penting ya untuk memilih SSD, karena kalian pastinya kepengen SSD kalian itu umurnya panjang. Karena kan SSD itu memuat data-data penting kita semua. Tambahan lagi TWB juga nggak bisa jadi patokan 100% juga. Karena kalau secara kertas, misalkan kapasitas TWB-nya 40 TB, itu kalau kalian tiap hari mengcopy file 10 GB, itu 10 tahun baru habis TWB-nya. Jadi pasti ada hal-hal lain yang mempengaruhi kayak komponen-komponen yang gua sebutin tadi. Oke, kayaknya videonya segini aja. Kalau kalian mau beli SSD yang terjamin, udah gua cantumin link pembelian di deskripsi. Tentunya udah gua pilihin yang cashback-nya paling banyak. Oh ya, terima kasih juga untuk subscriber yang udah komen di video gue sebelumnya. Ini komennya ini sangat membantu banget. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian. Div ini pamit dulu.